Dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dominun alallahi. Ada tiga golongan yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah menjamin apa? Tiga golongan yang dijamin Allah, jaminannya apa dan siapa yang dijamin itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 27, Ibu ya. 27 Zulkaidah 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Seyogianya yang mengisi kajian kita adalah Ustadz Haji Rija Rahman LC, karena beliau safar keluar kota bersama Bini Sidin, istrinya. Maka untuk beberapa hari ulun menggantikan kajian Senin, kajian Selasa, kajian Arba, dan kajian Kamis. Mudah-mudahan Ibu semuanya berkenan sekalipun diganti, tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, tidak mengurangi keinginan kita untuk berhadir pada majelis-majelis ilmu. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salah satu dominun alallahi. Ada tiga golongan yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Siapa yang Allah menjamin apa? Tiga golongan yang dijamin Allah, jaminannya apa dan siapa yang dijamin itu? Jaminannya in asya ruziqa wa kufiyah wa in mata adakhalahu lahul jannah. Apabila dia hidup, jaminannya rizkinya dicukupkan. Apabila dia mati, maka Allah masukkan ke surga. Luar biasa, Ibu. Ini yang kita harapkan sekarang. Ini yang kita dambakan hari ini. Kita bisa mendapatkan rezeki yang cukup di dunia, dan kita bisa mendapatkan surga di akhirat. Maka Nabi SAW menyampaikan jaminan dari Allah kepada tiga golongan manusia, yang apabila orang itu hidup, rezekinya dicukupkan. Apabila mati, dimasukkan ke surga. Kada ada lagi guna kita pinta selain pada dua macam ini. Dan inilah isi doa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini isinya. Tinggal kita tahu yang bertiga ini siapa. Nang tiga golongan dijamin rizkinya murah, rizkinya cukup, dijamin masuk surga. Yang pertama, iza dakhala min baitihi fasallim. Apabila hendak masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam. Ringan kan? Ringan benar. Sekadar mengucapkan salam apabila masuk rumah. Terlepas di rumah itu ada orangnya atau tidak. Apabila masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Ternyata ini kata para ulama, cara untuk mendatangkan rizki yang paling mudah ke rumah kita. Salam naik ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah, ini pintu rezeki yang luar biasa. Pian selama ini kada pernah bersalam, coba praktekkan 3 bulan ke depan. Masuk rumah salam. Bahkan apabila masuk kamar, ini anak pinatang alih, masuk kamar, laki pian ada dalam kamar, ucapkan salam. Assalamualaikum. Biar aja nang laki bertagur, apa pina belain nih pada biasa. Ini dapat di kajian mintu. Dapat di kajian. Masuk, buka pintu kamar, Assalamualaikum. Esok laki pian menuruti juga. Apalagi pian padahkan kuncinya, Pak, ini amalan murah rezeki. Dijamin rezekinya cukup, kata Nabi SAW. Rujika wa kufiyah. Salam ini mudah diamalkan. Salam ini mudah dibaca. Tapi kada sabarataan bisa mempraktekkan. Apalagi masuk dan keluar rumahnya buru-buru. Datang buru-buru hendak benar BAB, hendak benar bakami. Kada ingat lagi di salam. Gedor-gedor lawang. Datangnya tengah malam nang di rumah kuringan. Hendak hancur lawang digedor. Imbah membukai lawang nang bini disumpahinya pulang. Kada bertelinga kah jadinya. Kayak apa orang teguring itu ibu? Orang teguring. Karena apa? Ujar Nabi, di waktu seton itu iring-iringan mengikuti kita hendak masuk ke dalam rumah, setiap kita masuk tuh seton banyak umpatan. Sehingga seton dalam rumah kadang-kadang ada kehitungan lagi banyaknya. Seton mengiringi kita hendak masuk ke dalam rumah, tapi begitu kita sampai ke muka pintu, kita mengucapkan bismillah, kita mengucapkan assalamualaikum, apa kata seton? La mabita wala masa. Kada ada lagi tempatku tinggal di sini. Aku terusir dari rumah ini. Wala masya'a dan tidak ada lagi makan malamku. Rupanya setan itu lebih menikmati daripada kita makan. Kenapa? Karena kita serba jauh dengan Allah. Masuk ke rumah, kada pernah mengucapkan salam dan basmalah. Hendak memulai makan, kada pernah mengucapkan basmalah. Hendak makan kada perlu bersalam, Pang. Assalamualaikum, nak makan dulu kada perlu. Lalu hendak makan tuh ucapkan basmalah. Nabi memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Memakai baju, memakai sandal dan macam sebagainya. Mulai dengan basmalah. Ibu-ibu rahimakumullah. Dhaminun Allah wa rasul. Dhaminun Allah. Allah menjamin an asya ruzika wa kupiah. Jika dia hidup, kadang ngalih rizkinya. Lancar rizkinya. Hanya dengan mengucapkan salam. Ibu tahukah salam itu? Salam itu asli datang lawan Nabi Muhammad SAW. Salam itu datang dari Allah Ta'ala. Seorang muslim ada salam wajib, ada salam sunnah. Salam wajib, salam yang diucapkan setiap selesai sholat
waktu. Kalimat assalamualaikum itu wajib diucapkan, kada boleh diganti-ganti. Mbah sholat subuh umpamanya, lalu salamnya diganti bahasa Indonesia apa? Selamat pagi. Sholat zuhur diganti dengan bahasa Indonesia selamat siang. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Artinya ini salam wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini paling banyak Nabi lakukan dalam sholat. Ada lagi Nabi membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kanan wabarakatuh. Sebelah kiri warahmatullah. Sahih juga. Ada lagi versi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih juga. Banyak dikerjakan dalam sholat berjamaah Persyarikatan Muhammadiyah. Yang menghabiskan kalimat salamnya sampai wabarakatuh. 3 sudah. Yang keempat nih sahih juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kada ada bang pinay di Banjar na kayo. Tapi jika ada, kada usah berdebat. Karena keempat-empatnya ini sahih. Pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada pernah berdebat. Jadi salam wajib, salam dalam sholat. Salam wajib mendapat pahala orang yang mengucapkannya sunnah dan menjawabnya wajib. Ulun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sunnah, dapat pahala sunnah. Ibu-ibu pahala wajib. Jika ulun memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian seberataan diam kada ada yang menjawabnya. Maka seberataan pian berdosa. Tapi jika yang menjawab satu, maka cukup terwakili. Waalaikumsalam jangan saikong menjawabnya. Sudah sah. Apalagi jika pian menjawab semuanya. Jika menjawab semuanya. Jadi salam sangat penting. Salam apabila berpapasan, mengucapkan salam. Siapa yang berdahulu mengucapkan salam? Yang naik kendaraan lebih dulu daripada yang jalan kaki. Yang bermobil lebih dulu daripada yang naik sepeda motor. Yang duduk, yang lewat lebih dulu memberi salam kepada yang duduk. Ini diatur dalam agama kita. Jangan pernah sungkan mengucapkan salam. Karena ini adalah identitas Muslim. Manakala kita yakin yang ada di hadapan kita, ada orang Islamnya, cukuplah kita mengucapkan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Separuh Muslim, separuh kada Muslim. Sudah wajib kita mengucapkan salam. Belima yang Islam, seruanganan kada ada yang Muslimnya, pakai salam Islam. Karena ada orang Islam. Tapi manakala pian yakin seruangan ni kada ada yang Islamnya, maka jangan mengucapkan salam. Karena salam itu khusus bagi sesama orang yang beriman. Tapi lucu juga wayah ini, kada pede umat Islam itu dengan salam Islam. Kada pede. Padahal salam Islam itu asli dari Allah, mengandung ketauhidan yang mulia, dan mengandung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung tauhid, ibu-ibu. Ada ketauhidan di sana. Dan ada doa di sana. Maka menjawabnya wajib salah satu di antara jamaah. Atau menjawab seberataan. Tapi kenapa ulun padahkan banyak nang kada pede memberi salam? Mbah Tuntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidin mengucapkan salam lagi. Ternyata nang diucapkan Sidin itu bukan salamnya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberataan menjawab sudah salam Sidin. Cukup siogenya. Cukup. Sebagai seorang Islam, kada perlu memakai salam yang lain. Tapi tetap Sidin. Salam.
sejahtera untuk kita semua. 2 buting sudah salamnya. Salam, 3 buting. Yang keempat buting, Om. Om apa bu? Om Swastiastu, 4 buting. 5 buting, Namo Buddhaya. 6 buting, salam kebajikan. Hafal ulun yang ada rancak pada mendengar itu. Rancak mendengar itu bu. Ulun buka di Google apa maksudnya Namo Buddhaya. Sang Buddha yang terpuji. Diucapkan orang Islam. Mereka orang beragama Buddha silakan mengucapkan itu karena salam mereka. Tapi sebagai seorang Muslim cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam Islam, dalam salam mengandung akidah, mengandung keyakinan yang tidak bisa kita campur adukan. Orang non-Muslim, kita kadang mengucapkan salam versi mereka, mereka kadang pernah marah karena mereka mengerti bahwa salam itu untuk mereka. Nangka itu juga orang Islam, berbanggalah dengan identitas Islam. Identitas Islam terbesar, mengucapkan salam dengan cara salam-salam orang Islam. Identitas. Ini takutan umat Islam mengucapkan Assalamualaikum. Senonoh mengucapkan bebisik kedua ini nyaring-nyaring. Padahal Rasulullah SAW katakan, ucapkan salam itu kepada orang yang bertemu kamu, mau orang itu kamu kenal atau orang itu kada dikenal. Asal kita yakin nang berdapatan lawan kita tuh seorang Muslim. Kada boleh memberi salam kepada orang Islam non-Muslim. Mun ada pang orang kada Islam memberi salam kepada kita, silahkan pian. Anda kada pian jawab kada masalah. Hendak kada dijawab kada masalah. Tapi insya Allah sekarang kada ada lagi salam tu diolok-olok. Kalau dulu di zaman Nabi oleh orang-orang Yahudi, salam tu diolok-olok. Redaksinya dirubah. Ujar Nabi, hai sahabatku, mendengar kada kalian Yahudi tadi lewat memberi salam kepadaku. Kada mendengar wahai Rasul. Dia memberi salam kepadaku dengan kalimat seperti ini. Assalamualaikum ya Muhammad. Ada kita assalamualaikum. Salam sejahtera, keselamatan. Adanya assalamualaikum. Celaka engkau hai Muhammad. Marah sahabat mendengar itu. Ya Rasul, saya kejar, saya bunuh dia. Karena mendoakan engkau celaka. Kata Nabi, tidak perlu lakukan tindakan kekerasan seperti itu. Cukup dinasehati, cukup disampaikan. Dan kita sebagai seorang Muslim berbangga dengan salam-salam dan identitas-identitas Muslim. Allah menjamin murahnya rezeki, cukupnya rezeki dalam hidup. Dan masuknya ke akhirat, di akhirat ke dalam surga. Manakala kita bisa menyebarkan salam. Di waktu Nabi datang ke Madinah, ibu-ibu, nasihat Nabi pertama kali apa? Absus salam. Nabi berhadapan dengan orang Muslim dan orang yang tidak Islam. Nasihat pertama yang keluar dari Nabi untuk orang Madinah. Absus salam, ut'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billail wan nasunya. Wantarkan salam. Beri makan orang yang tidak mampu. Sambung tali silaturahim. Bangun malam hari, laksanakan sholat malam. Tadkhulul jannah bisalam. 4 ini dipraktekkan. Silahkan masuk surga dalam keadaan selamat. Artinya 4 macam yang Nabi sampaikan kepada orang Madinah. Resep-resep untuk mendapatkan surga. Kayak itu juga lawan kita berlaku jika kita melakukan itu. Asa supan memberi salam lawan laki, kenapa supan? Mbah dibukaikannya salam, pintu, Assalamualaikum. Bangga laki pian.
Waalaikumsalam. Rupanya hanya di kajian aja tadi mendengar jangan laki. Karena biasanya kada memberikan salam. Sampai dikatakan jika rumah yang kita masuki kada ada penghuninya, kita disuruh melihati rumah karena kita hendak membeli rumah tempat tinggal. Ujar pemilik, tuh ada di sana rumahku, 2 tahun sudah kada didiami. Boleh dijual dengan harga nego, murah aja, kada larang. Cek dulu rumahnya, masuk kita, datangi ke rumah itu. Tahu kita kada ada orangnya, tetap dianjurkan mengucapkan salam. Karena salam itu akan dijawab oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan, terutama para malaikat. Sekalipun kata para ulama, salamnya dirubah. Kalau salam umum, Assalamualaikum. Kalau salam memasuki rumah nang kosong, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Itu salam. Hendak memulai itu gue kan ingat enggak mulai di tahiyat dulu at-tahiyatul. Jadi pian mun hendak masuk ke rumah kosong kada ingat assalamu alaina wa ala ibadah mulai aja dulu. At-tahiyatul mubah sampai assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin wa ala ibadillahis salihin. Penting benar ibu. Absus salam, wantarkan salam. Sampaikan hakul muslim alal muslim khamsun. Dalam hadis yang lain, sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 5. Yang pertama, apabila diberi salam, wajib dijawab. Kekanakan pang memberi salam, sekalipun kekanakan. Ada kekanakan memberi salam, Assalamualaikum. Wajib dijawab. Ini hak orang Islam. Yang kedua, memperkenankan apabila diundang. Ustaz diundang acara akikah. Ustaz diundang acara walimah hari Ahad ini di Alalak. Pinanya ada pengundangan pinanya. Dewadah Ibu Haji Norma. Datangan kita ke sana. Apabila diundang, kita datang. Apabila kada diundang datang, maka hukumnya sama dengan pencuri. Karena umpat makan. Kecuali orang kada ingat mengundang, kita kada nyaman kada datang, kita datang. Jangan umpat makan kita. Nang tuan rumah kita kajut, astagfirullah kada ingat ulun mengundang pian. Atau sampai ke muhara dijaga orang lawan tuan rumah, maaf pak, ulun kada sampai pengundangan, nah tapi ulun lawan pian kada nyaman, ulun datang. Halal jadinya, kita bapak dah. Atau membawa, pak ulun bawa tucu tu di rumah, boleh halal. Undang diperkenankan. Sayangnya walimah hari ini sudah kada tapi islami lagi. Ibu nang berumur 60 tuh. Walimah bahari apa? Lancarkah mengaji kadakah? Lalakiannya lon bebiniannya tuh betamat. Sekalipun tamatan tuh bercampur-campur. Campurnya ada cara-cara jahiliyah, ada cara-cara Islam. Betamat, dipakaiani pakaian busana muslim. Bagus saja. Tapi dipayungi payung kembang itu kededah. Tapi jangan nyaring-nyaring karena tak ketahuan nang berjual payung kembang. Kededah. Ini budaya-budaya yang datang merangsak masuk ke dalam syariat. Jadi wajib memperkenalkan undangan saudara kita untuk datang. Cuman ya itu walimah hari ini sudah jauh lawan sunnahnya. Tapi kita kada memandang itu karena kita diundang wajib memperkenankan. Ada organ tunggal menampilkan seorang bidu wanita yang pakaiannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka tuan rumah nek kada tahu-tahu
Ustadznya datang langsung dibawanya ke muka panggung tuh nah. Jadi menyendok soto tuh ke hidung bener. Itu yang ulun katakan kada ada sunnah. Padahal acara nangka itu tuh tahu lah pen, bepender benyanyaringan. Handak betakun tuh kan kedengaran. Godang kuy. Coba pian, beberapa kali ulun beberapa kali walimah kada ada baituan nyaman mesra. Bebisik gin kedengaran. Ustadz, ibu-ibu di mana? Sebelah sana, bapak-bapak sebelah sini. Amun nang gadang kue itu kuriakan bepender. Cuman jangan hal yang kayak itu menahan diri kita untuk tidak hadir dalam walimah karena wajib memperkenankan undangan kita. Kecuali kita darurat benar, waktunya kada sempat lagi. Kada sempat lagi. Ma, kemudian hak orang Islam terhadap orang Islam memperkenan undangan. Dan yang ketiga, menjenguk orang sakit. Orang garing dielangi. Nang garing ini saudara kita. Saudara sekajian pula. Maka bagus pengen bentuk grup muslimah, kajian muslimah. Tahu kita siapa yang garing, siapa yang meninggal. Maka itulah menjadi sarana kita untuk bisa datang. Watusmitul atis, yang keempat, mentasmitkan orang wahim, orang bersin. Orang bersin, alhamdulillah, hujan nang wahim. Pian diga wajib. Apa wajibnya? Yarham kallah. Nang wahim mendengar didoakan, berucap lagi, yahdikumullah. Mudahan ika mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Nang itu pang dengar pulang, pada ada lagi pang sambungannya. Yang penting, alhamdulillah, dijawab lawan yarham kallah. Apabila bersin, ucapkan alhamdulillah. Dimanapun mendengar bersin. Ulun tuh rancak ibu-ibu wahim tuh. Di dalam Masjidil Haram, rancak wahim 2-3 kali. Cis. Sab depan, sab samping. Mbah ulun ucapkan alhamdulillah. Barataan. Mendoakan yarham kallah. Amun rahat sembahyang pang, kada disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena itu menambahi bacaan setelah sholat. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Cis wahim. Siratal. Terus sekadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, tapi uniknya nang wahim nih kada sholat. Nang wahim tuh kada sholat. Cis. Alhamdulillah. Nang dihiga sholat. Wah, wajib kaya yarhamkullah. Wajib tapi imbah salam. Cis. Alhamdulillah. Ini rahat apa? Rahat tahiyat. Tahiyatul mubarakatus salut. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yarhamkallah. Ujar nang wahim. Kenapa maka terlambat menyahutinya? Aku sedang sholat. Kedada yang boleh membatalkan kita dalam keadaan sholat. Kalau ulama menyebutkan orang tua kita datang mengetuk pintu. Dan kita dalam keadaan sholat sunnah. Batalkan sholat sunnah kita. Perkenankan panggilan orang tua. Bukakan pintunya dengan muka yang senyum. Bukan muka yang kesal. Mamane ulun rahat sholat ketuk-ketuk. Maka sidin tahu kada ketuk-ketuk sidin. Apabila sholat sunnah. Apabila sholat wajib. Maka lebih dahulu dipercepat sedikit sholatnya. Jangan dengar kuitan katuk-katuk. Yang tadinya kul huwallah ayatnya. Sabbihisma rabbikal. Kasihan kuitan teungut di sebelah. Di sebelah. Nah, percepat. Buka pintu dengan penuh rasa bahagia karena kedatangan orang tua kita. Meelangi orang garing. Ini hak orang Islam. Mengantarkan jenazah ke kubur. Ini hak orang Islam. Ujar Ummu Atiyah, kami para wanita sahabiyah, Nabi melarang untuk mengikuti jenazah ke kubur.
Cuma menang diikuti laki, Pak. Kuitan, Pak. Larangan tetap bukan larangan mengikutinya, tapi larangan ikhtilat. Percampur adukan antara sekelompok wanita dengan sekelompok laki-laki di kuburan. Bahkan yang unik, nang maatur di kubur itu bebinian. Baju imam ditariknya, mam mundur pian ke sini. Kemudian nang baca doa pulang ke sini. Bebinian nang maatur. Ini ikhtilat, ini yang dilarang. Ibu-ibu, Pak, hendak mengantarkan almarhum laki pian ke kubur atau orang tua pian, boleh. Pada saat laki-laki menguburkan jenazah orang tua pian, pian berada dalam mobil dulu. Selesai mereka sampai doa, mereka mundur, maka pian datang. Boleh, boleh. Jadi percampur daurannya antara laki-laki dempet-dempetan dengan perempuan di kuburan, itu yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Tapi mengiringi jenazah diperintahkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu, kadang-kadang dalam mengiringi jenazah tuh Nabi pada posisi di depan dan Nabi pada posisi di belakang. Dan Nabi yang berkata, buka jalan kalian, ini jenazah hendak lewat. Wah, ini kan ada nang ngomando itu lagi karena serinya saling nyaringan. Ngeng ngeng ngeng. Nah, mepet orang ke pinggir. Mepet memberi jalan. Jenazah lewat. Kemudian setelah lewat jenazah, selesai. Nang uniknya tuh supir jenazahnya maakal. Bulik jenazahnya kedada lagi. Dibunyi akhirnya juga Pak. Nah, tapi pepet-pepet orang. Artinya, amun jenazahnya kadada lagi, jangan dibunyikan lagi. Jangan dibunyikan. Berjalan seperti biasa. Nabi SAW katakan, jangan ribut dalam mengikuti jenazah. Jangan menyalakan api apabila mengikuti jenazah. Jangan menyalakan api mengiringi jenazah. Kadada Jopang mengiringi jenazah itu menyalakan api. Tapi apabila berokokan, pindah banyak aja Pak. Berokok tuh api kan, bekukus. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Jaminan Allah, in asya ruziqa wa kupiya wa in mata adakhalahul jannah. Jika dia hidup dicukupkan kehidupannya, jika dia mati dimasukkan ke surga. Orang yang tidak pernah melupakan masuk rumah selalu sebelumnya mengucapkan salam. Sepaket-paketan dipakai. Assalamualaikum. Sudah. Ucapkan bismillah. Apabila lawang dibuka, nang didahulukan kaki kanan. Amun hendak tulak pang, nang didahulukan keluar rumah kaki kiri. Ada sandal, ada sepatu, nang didulukan dimasukkan ke dalam sandal sepatu kaki kanan. Di tengah jalan karena sandal sapit, pagat sandalnya. Maka ujar Nabi, jangan bersandal sebelah, lepaskan keduanya. Ini ada nang pagat sebuting kutinjal sebuting sandal. Nabi melarang dua kaki dipakai satu sandal. Apabila pagat di jalan, lepaskan yang lainnya. Ibu-ibu rahimakumullah. Jaminan yang kedua. Jaminan yang kedua, Allah akan tenangkan hidupnya, cukupkan rizkinya, masukkan ke surga. Orang yang berjalan menuju masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah. Hari-hari masjid didatangi. Baik dalam sholat berjamaah atau dalam suasana yang kayak kita hari ini. Kajian hari ini bukan tidak bernilai mendatangi masjid itu, luar biasa nilainya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menyatakan orang yang selalu ingin berada di masjid itu ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka datangilah masjid Allah. Lebih-lebih di masjid bukan sekadar sholat berjamaah, tapi dilakukan majelis-majelis ilmu yang menambah perbendaharaan ilmu agama kita.
Dan kita syukuri manakala Allah membukakan hati kita dan kita mau datang. Lamun ditutup oleh Allah Ta'ala, biar betatai buelon masjid, kada hendak datang. Kada hendak datang, amun hati ditutup. Jadi kita bersyukur benar Allah membukakan hati kita. Insya Allah esok pian datang pulang. Kajian yang sama, pukul jam yang sama, masjid yang berbeda. Datang. Makin jauh majelisnya pian datangi, makin ganal pahalanya. Pian mulai di Teluk Tiram sana. Datang ke majelisnya di mana? Di Sungai Andai. Dari pojok ke pojok. Tenang aja pian. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang menempuh jalan tujuannya ke tempat menuntut ilmu. Di akhirat kena Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Luar biasa ibu-ibu. Kalau ada, karena ada yang keluh kesahnya lewat WA. Ustadz, ulun ditangati laki ulun ke majelis. Kalau ada nang laki menangati, berarti sidin belum mendapat petunjuk. Orang yang belum mendapat petunjuk tuh mun dikarasi karasinya. Berbicaralah dengan santun. Disayangi sidin. Luluhnya apabila disayangi. Paulun dak ka majelis lah ayu jajarnya. Tapi lamun tulaknya pian celeng-celeng, buliknya celeng-celeng, esok kada boleh lagi jarinya ke masjid. Ke masjid. Tolong Pak, aku izinkan na. Aku hendak hadir di majelis, hendak mendengar ilmu-ilmu agama. Biar aku bisa taat lon pian sesuai dengan tuntunan yang diajarkan kepada kita. Insya Allah. Paling 2-3 bulan, 4-5 bulan nang pian. Besok ujar abahnya, kena aku nama antarkan ikam. Aku biar diparkir, aku hendak jo mendengar-dengar kajian. Datang menuju masjid. Langkah kaki menuju masjid. Ibu-ibu rahimakumullah. Nabi pernah bercerita. Satu malam aku bermimpi bertemu dengan Allah Ta'ala. Bisuratin hasan. Dengan bentuk yang terbaik. Kita belajar tauhid. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak seumpama sesuatu. Karena kau dibayangkan. Nabi pun pada saat Nabi bercerita. Malam tadi aku bermimpi bertemu Allah. Dengan penampilan yang terbaik. Sampai di situ. Karena kalau kita cari lagi. Kayak apa bentuknya Allah Ta'ala. Jangan dicari lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada. Apa kata Allah ya Muhammad? Apakah engkau tahu apa yang sedang diperdebatkan para malaikat di langit sana hari ini? Dan aku berkata, ya Allah, hamba tidak tahu. Kemudian Allah meletakkan tangannya di antara dua rusuk. Rusuk. Terasa dingin sampai ke belakang. Lagi-lagi jangan dibayangkan tangan Allah kayak tangan kita. Ya, kada ada sesamaannya. Setelah dingin dadaku sampai ke belakang. Dan mulai hari itu terang benderang diingatanku apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Allah Ta'ala betakun pelang lonaku. Muhammad, tahukah engkau apa yang Allah perbincangkan yang ada di langit diperbincangkan oleh para malaikat? Maka aku jawab, aku tahu sudah ya Allah. Ulun tahu. Begitu pian, letakkan tangan pian di dada. Membukakan hijab. Apa kata Allah Ta'ala yang diperbincangkan para malaikat? Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang membanyakkan langkahnya di masjid. Ribut malaikat bicara soal itu. Begitu besar langkah-langkah kita menuju masjid, heboh di tengah malaikat. Apalagi kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan mengampuni dosa-dosa kepada orang yang menunggu datangnya waktu sholat sebelum sholat.
menunggu datangnya waktu salat tuh sebelum azan berkumandang. Lamun kita datang, orang sudah 3 rakaat, itu salat menunggu kita. Jadi kita tunggu datangnya waktu salat sebelum azan berkumandang. Intizarus shalah ba'da shalah. Dosa diampuni. Ya Allah, yang ketiga malaikat berbincang. Allah mengampuni dosa-dosa. Isbaghul wudu indal makruhah. Pada saat seseorang menyempurnakan wudunya pada saat dia tidak suka waktu itu berudu. Ibu-ibu, nang kada suka berudu itu apabila? Apabila, Bu? Tengah malam, boy. Kalau ini berudu 4 kali sehari, apalagi bulan puasa berudu siang, hendak berudu terus. Hendak berudu terus. Rancak berkumur-kumur. Batakun lon tuan guru. Tuan guru berkumur-kumur batal lah. Ya tuan guru, batal berkumur-kumur. Apabila berkumur-kumurnya secangkir, keluarnya setengah cangkir. Artinya masuk. Padahal berkumur-kumur kada batal. Ibu rahimakumullah. Memperbaiki wudhu kita. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan 3 amal besar ini malaikat sampai heboh. Malaikat sampai ribut, ganalnya pang pahalanya langkah-langkah menuju masjid. Ganalnya pang pahalanya orang duduk bersiap sebelum azan berkumandang. Ganalnya pang pahalanya orang nang kada pelit lawan udu, belum batal lagi udunya, beudu pulang. Dibenarkan oleh Nabi, beudu dalam keadaan suci. Jangan sebaliknya, semasjidan tahu kita batal, kita ngotot bapadah kada batal. Bu, kenapa kada bodoh salat zuhur? Kada batal aku aja sih. Padahal nang dihiga berjauhan. Tekantut 2-3 kali sih mah pada kada batal. Jangan pelit dengan udu. Ibu-ibu rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Yang pertama tidak dijamin masuk rumah mengucapkan salam. Yang kedua turun dari rumah menuju masjid. Yang ketiga yang dijamin Allah. Wa kharaja min baitihi. Dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di medan perjuangan. Berjihad di medan perang. Turun dari rumah berjihad. Ini adalah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu, apa yang pian lakukan? Apa yang kita lakukan hari ini? Jihad, ibu-ibu, nilainya. Karena yang kita tuntut ilmu. Hari ini jihad kita tidak lagi pegang pedang. Kada ada lagi peperangan di antara kita. Maka jihad hari ini li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, itu adalah sebuah nilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat ulun sampaikan dari 3 penjelasan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan ibu-ibu, ada yang ditanyakan, ada yang ditambahkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih waktu yang diberikan. Tadi kan kita dari non-muslim ucapan salam, kita kada menyahuti. Kalau pelah sekarang Pak ucapan selamat Pak, terutama selamat hari raya kah, baik hari raya non-muslim, hari raya kita. Sekarang dari non-muslim pala memberi ucapan selamat kepada kita, baik melalui mulut langsung, lisan, tulisan kah, baik surat ataupun kartu lebaran atau melalui online. Dia mengucapkan selamat kepada kita, misal selamat hari raya Idul Adha. Apa balasan kita sautannya Pak? Apakah terima kasih aja begitu? Benarkah itu Pak? Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu yang lain menambah? Ya, di belakang, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya tentang wudhu Ustadz. Apakah wudhu itu kalau kita niat wudhu itu dibedakan? Kalau kita cuma menjaga wudhu, niatnya sunat. Kalau kita mau sholat, niat wudhunya sholat wudhu wajib. Apakah dibedakan antara Ulangi, sunat dan wajibnya? ulangi kurang jelas. Tadi apakah pertanyaannya apa? Ya. Apakah kita kalau mau wudhu tuh dibedakan antara kalau kita mau memelihara wudhu, niatnya sunat. Kalau mau sholat, wudhunya apakah niatnya sholat wudhu untuk wajib? Niat wudhu tuh Pak Ustadz. Misalnya kalau kita dari rumah mau jalan wudhu, terus kita mau ke masjid, singgah ke masjid mau sholat, apakah wudhu yang sunat itu masih kita bisa pakai untuk sholat? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan lagi. Nomor 3. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, sebelum ulun bertanya Pak Ustadz, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya kena ada kata-kata yang Dekatkan, salah. dekatkan. Biar nyaringnya sedikit. Inggih. Jadi kayak ini Pak Ustadz, ulun ini di rumah aja kada begawi. Jadi duit itu semuanya dari suami. Suami ini menghadiahkan ulun, eh, suami berkurban, kemudian menghadiahkan ulun juga berkurban di kampung halaman ulun. Yang ulun tanyakan Pak Ustadz, larangan-larangan kurban itu berlakunya buat suami atau ulun? Ya, Nggih, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adakah lagi? Dijawabkah? Iya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ucapan selamat atau salam dari orang yang bukan beragama Islam. Ya kan? Ada orang yang beragama Islam mengucapkan selamat atau salam, apapun bentuk ucapannya, maka kata Nabi Muhammad SAW, jangan dijawab. Jangan dijawab. Minimal hendak dijawab, alaika. Alaika. Artinya, apa yang kau ucapkan itu cukup loh nikah meja. Kita kada butuh doa orang yang bukan tidak beriman. Jika mereka mendoakan kita, mereka pun memintakannya kepada Tuhan mereka, bukan kepada Tuhan kita. Apa artinya mereka tidak percaya dengan Allah, memintakan Allah Ta'ala? Mintakan Allah Ta'ala. Nang kayak ini nih Bu, banyak benar ulun hadapi. Banyak ulun hadapi. Ada kawan-kawan yang santuk benar. Ustadz, minta bacakan doa selamat karena ulun jemput pian. Siap di rumah dijemput. Ternyata di sana ada sebuah ruko yang baru dibangun dan milik orang yang bukan Islam. Uniknya mereka memanfaatkan kita untuk mendoakan. Mereka kada percaya lawan Allah, tapi nan disuruhnya orang berdoa percaya lawan Allah Ta'ala. Apa yang ulun baca doa itu? Ulun baca doakan mudahan dapat hidayah. Mudahan nanang undang kami nih diberikan hidayah, ya Allah berikan hidayah itu aja. Nah, jadi kalau bentuk salam ucapan selamat jangan kita jawab. Kemudian yang kedua, memelihara wudhu. Ulun kada jelas tadi pertanyaan Ibu, memelihara wudhu itu apakah sebelum sholat kah atau kayak apa? Atau setiap hendak sholat berwudhu kah? Itu pertanyaannya tadi. Ulun belum jelas. Nah, memelihara wudhu itu boleh kita berwudhu walaupun wudhu kita belum batal. Belum batal. Jadi seharian kadang-kadang. Kada batal wudhu. Mbah batal wudhu, berwudhu pulang. Nah, hendak guring pun disunahkan untuk berwudhu. Jadi memelihara wudhu ini adalah perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Memelihara wudhu ini adalah amalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan makin sering kita berwudhu, maka dosa-dosa kita berguguran bersama menetesnya air-air wudhu yang ada di sekujur tubuh kita yang kita boleh basuh. Bahkan Nabi SAW katakan, dosa itu keluar di antara kuku dan kulit kita. Saking banyaknya dosa itu keluar pada waktu
berudu. Maka memelihara udu adalah satu pekerjaan yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Pertanyaan berikutnya, suami berkorban. Kemudian suami memberikan kepada istrinya, nih apabila pian hendak berkorban di kampung halaman pian. Terima ibu-ibu, terima. Yang berniat siapa? Istri, karena istri diberikan oleh suami. Pahalanya kemana-mana itu Bu. Pahala untuk pian, pahala untuk suami, pahala untuk orang tua. Itu dapat. Nah, jar suami, nih pian berkorban di kampung halaman pian. Sekungan sapi lagi di julungnya. Terima ibu-ibu. Nang suami dapat pahala, pian dapat pahala. Kemudian yang berikutnya, urutan zikir yang benar setelah selesai sholat. Karena dibawakannya panjang benar Bu yang dibacakan. Yang pertama dulu apa? Pertama mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berikutnya, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta ya, dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa ala kulli syai'in qadir. Amun salat maghrib, la ilaha illallahnya 10 kali. Amun salat isya, la ilaha illallahnya 10 kali. Salat subuh maksudnya. Maghrib dan subuh. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Kemudian berikutnya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minka. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa huruf kada Bapak? Sampai Alhamdulillah 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. 3 kali 33, jumlahnya 99. Tambah sekali supaya lengkap 100. Apa tambahannya? La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa ala kulli syai'in qadir. Itu urutan-urutan yang tidak mutlak. Ayat kursi terdahulu daripada Allah malamani alima boleh. Yang jelas yang kita baca, sesuatu yang ada tuntunan dalam zikir ba'da salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun yang hendak ulun tanyakan pada Ustadz, 1. Anak laki-laki sejak umur 8 bulan, kami adopsi. Mulai saat kami asuh, ulun menyusui bayi tersebut, tapi tanpa ada ASI yang keluar saat ulun menyusuinya. Apakah anak laki-laki tersebut bisa dikatakan anak susuan ulun dan menjadikan mahram bagi ulun serta anak-anak kandung ulun yang wanita? Ya, ulama memang berbeda pendapat tentang itu ibu-ibu. Tapi manakala ibu paksakan dia menyusu, beberapa kali dia menyusu, insya Allah ada aja tarik. Memang ibu merasa bang kada diisinya lagi, kada beranakan lagi, kada beranakan lagi, kada jadi masalah. Tapi pada saat dia berulang-ulang untuk mengisapnya, maka para ulama sudah masuk. Tapi ada ulama yang mengatakan harus menyusunya sampai kenyang. Harus menyusunya sampai kenyang. Tapi kita kembali kepada pembicaraan. Insya Allah, Ibu, anak pian sudah anak ar-radha'ah, anak susuan. Dang sanak anak pian nang bujur, badang sanak. Lawaninya, badang sanak sesusu. Badang sanak sesusu, Ibu. Pengalaman pribadi, 24 tahun, 27 tahun yang lewat. Kami mengambil anak laki-laki di rumah. Disusui. Anak laki-laki itu belum disusui. Waktu itu umurnya 3 hari diambil. Umurnya 3 hari diambil. Qadarullah Allah memudahkan kami di rumah. Uminya membawa itu hamil. Mbah uminya hamil 9 bulan melahirkan. Maka menyusui anak kami. Nang adopsi ini melihat pilih-pilih mata. Ditawari. Akhirnya
Makanya kada aurat ulun kamera boy. Nih kiri kanannya kamu menyusu bimben sekali. Bimben menyusu. 2 tahun, 2 tahun anak ulun yang lahir tadi selesai nyusu. Adopsinya masih menyusu terusnya. Rupanya kenyamanannya begitu. Artinya selesai masalahnya. Lawan uminya, ibu susuan. Saudara perempuannya, saudara susu. Ini mahram. Ini mahram. Tolong lamun pian apa mengambil anak nangka ini bagus untuk disusui. Jadi untuk rumah tangga selesai. Dan kada ada masalah kita beritahu loh ninya. Diberitahu dan inya mengerti. Yang mengerti tahu. Ya, ibu. Kemudian apakah anak laki-laki tersebut bisa dikatakan anak susuan? Bisa, ibu. Pada saat berulang-ulang menyusuinya dan insya Allah bisa. Asal anak itu menyusui pada umur susuan. Umur susuan itu sampai 2 tahun. Namun umur 17 tahun, kada boleh lagi. Itu sudah dewasa. Lain anak susuan. Ada yang ngotot bapak-bapak. Ustadz, istri ulun akhirnya melahirkan. Dan anak yang ulun adopsi ini umurnya 12 tahun. Ulun supaya anak laki-laki dengan anak perempuan ulunnya jadi saudara sesusu. Maka ulun susui dengan cara ulun. Kayak apa menyusuinya? Ulun parahkan banyu susu mamanya di dalam gelas, beisi setengah, disuruhnya minum. Kenyang pang minumnya, cuma bukan anak susuan lagi. Anak susuan itu menyusuinya pada umur menyusu. Ibu rahimakumullah. Demikian dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebarataan. Dikuatkan hati kita. Disehatkan badan kita. Ditambah Allah iman kita. Diistiqomahkan ibadah kita. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.